bertemu lagi dengan Miss Nova. Kali ini kita akan mempelajari apa ya? Tentunya kita mempelajari namanya sumber energi listrik. Apa aja ya sumber energi listrik dalam kehidupan kita? Nah, kita perlu mengetahui sumber-sumber energi listrik nih, supaya kita tahu cara penghematan energi listrik tersebut. Oleh karena itu, tonton video ini ya. Ya, kita akan belajar yang namanya gaya gerak listrik terlebih dahulu ya, atau yang disingkat dengan GGL, di mana gaya gerak listrik ini adalah beda potensial antara kedua ujung atau kutub arus listrik, di mana GGL ini sumbernya itu ada dua macam, yaitu pertama adalah sumber arus searah atau DC ya, direct current gitu. Contohnya itu apa? Baterai, aki, elemen volta, dan dinamo arus searah. Kemudian sumber yang kedua adalah sumber arus bolak-balik atau yang sering disingkat dengan AC, yaitu alternating current, yang mana contohnya itu yaitu generator dan dinamo arus bolak-balik ya. Oke, untuk pertama kali kita akan masuk ke sumber energi listrik. Yang pertama adalah baterai. Kita bisa lihat bagian-bagian dari baterai tersebut ya, yang mana di tengah itu ada batang karbon yang disebut katoda, kemudian ada pasta elektrolit. Di sini biasanya diisi dengan amonium klorida, kemudian ada pemisah, ada campuran karbon dan MnO2, kemudian ada logam seng yang menutupi bagian dalam dari baterai tersebut. Jadi baterai ini termasuk dari elemen kering. Kenapa disebut elemen kering ya? Karena baterai ini tidak dapat dimuati kembali jika muatannya habis. Artinya ketika dayanya habis kita tidak bisa isi ulang lagi. Kemudian selama elemennya bekerja, zinknya berubah menjadi zink klorida, di mana hidrogennya dibebaskan, zink dan amonium kloridanya berkurang. Namun pada saat ini dengan kemajuan teknologi, baterai yang dulunya kita buang setelah kita pakai, ternyata kita bisa isi lagi. Contohnya itu adalah baterai handphone, di mana ketika baterai handphone kita habis, maka kita akan menchargernya, kemudian baterai handphone kita akan terisi kembali seperti itu ya. Dan jangan lupa ya bahwa baterai itu memiliki dua kutub, yaitu kutub positif dan kutub negatif. Oke, jadi aki ini merupakan contoh dari elemen sekunder basa, di mana jenis aki yang umumnya digunakan adalah aki timbel gitu kan. Kita bisa lihat nih bagian-bagian dari aki, ada terminal negatifnya, lubang ventilasi, ada terminal positif, ada bodi akinya, ada unit sel, seperti itu ya, kita bisa lihat pada gambar ya. Jadi aki ini memiliki kutub positif dan kutub negatif, di mana kutub positifnya yaitu timbel 2 oksida dan kutub negatifnya itu adalah timbel berpori abu-abu. Dan larutan pada aki ini yaitu kita tahu ya, dalam aki ada larutan atau cairan, itu adalah larutan asam sulfat atau dalam lambang kimianya yaitu H2SO4. Ya, jadi biasanya kan aki ini dilakukan pengisian atau pengisian larutannya. Ya, ketika dia dalam proses pengisian, aki akan mengalami perubahan energi nih, dari energi listrik menjadi energi kimia. Sedangkan pada proses pemakaian, energi kimia menjadi energi listrik. Jadi kita bisa jumpai ya bahwa penggunaan aki ini pada umumnya adalah pada mobil gitu kan, dimana aki ini berfungsi sebagai sumber energinya, kemudian menyimpan energinya, sehingga ketika mobil itu berjalan, jadi sumber energinya itu di akinya tersebut, dan kemudian ketika di charge itu akinya menyimpan energi. Kali ini kita akan belajar mengenai sumber energi listrik alternatif, yaitu pembangkit listrik tenaga matahari, pembangkit listrik tenaga air, pembangkit listrik tenaga angin, dan lain sebagainya. Sumber listrik alternatif ini adalah sumber energi listrik yang tidak dapat habis atau yang dianya abadi, seperti itu kan, seperti matahari, angin. Jadi semua ini bisa digunakan untuk membangkitkan listrik pada kehidupan kita. Oke. Yang pertama adalah pembangkit listrik tenaga surya atau yang dikenal dengan PLTS.
Pembangkit listrik tenaga surya ini merupakan mengubah energi sinar matahari menjadi energi listrik. Kita tahu ya bahwa sinar matahari itu bersifat abadi, artinya tidak dapat habis, sehingga pembangkit listrik tenaga surya ini menjadi jawaban untuk membuat energi listrik di muka bumi ini tidak habis. Jadi, pembangkit listrik tenaga surya ini alat yang paling utama itu adalah panel surya. Panel surya ini adalah lembaran yang terbuat dari silikon tipis. Jadi alat inilah yang menangkap panas dari matahari, kemudian dikumpulkan, lalu diubahlah menjadi energi listrik, di mana energi listriknya ini disimpan dari DC dan diubah menjadi AC dan kemudian dialirkan dari rumah ke rumah. Energi alternatif kedua yaitu adalah pembangkit listrik tenaga angin, di mana angin berhembus dari tekanan tinggi menuju ke tekanan yang rendah. Kemudian angin tersebut dapat memutar turbin. Jadi alat dari pembangkit listrik tenaga angin ini adalah turbin ya. Kemudian karena hembusan angin ini, turbin itu dapat berputar dan turbin yang berputar ini memutar yang namanya generator. Jadi generator ini menghasilkan listrik dan listrik ini akan disalurkan ke rumah-rumah seperti ini ya. Dan satu turbin angin biasanya dapat menghasilkan 50 atau sampai 3000 kW. Untuk menghasilkan listrik dalam jumlah yang besar, maka turbin angin ini harus dibuat sangat tinggi. Jadi semakin tinggi turbin angin, maka semakin kuat energi anginnya. Sehingga ketika energi anginnya sangat kuat, maka energi tersebut akan menghasilkan atau memutar generator lebih kuat lagi. Seperti itu ya. Selanjutnya adalah pembangkit listrik tenaga air atau biasa disebut dengan PLTA. Ya, di sini dia adalah alatnya itu turbin dan generator, di mana memanfaatkan arus air ya, yang seperti sungai, bendungan dan air terjun. Dan arus air ini yang deras ini dapat memutar yang namanya turbin. Kemudian turbin ini terhubung dengan generator. Karena turbin terhubung dengan generator dan ketika turbin itu bergerak, maka generator ini mengubah energi mekanik yang berasal dari turbin menjadi energi listrik seperti itu. Dengan melihat banyaknya air di Indonesia ini, banyaknya sungai, air terjun, jadi sudah sepatutnya sebenarnya pembangkit listrik tenaga air ini dikembangkan di Indonesia karena kondisi alam Indonesia yang sangat memungkinkan ya. Oke, kita sudah membahas beberapa dari penggunaan energi alternatif ya. Namun ada yang namanya keuntungan dan kerugian dalam penggunaan energi alternatif ini ya. Keuntungannya yaitu pertama lebih bersih dan tidak berpolusi atau yang disebut dengan ramah lingkungan. Kemudian dia tidak terbatas karena dia melimpah ya di alam ini. Kemudian dia berasal dari alam. Kerugian apa sih yang kita rasakan ketika menggunakan energi alternatif? Yaitu pertama, bergantung pada musim. Contohnya nih, pada musim kemarau, maka intensitas dari air itu akan berkurang. Kemudian membutuhkan teknologi yang tinggi. Benar ya, untuk melakukan sesuatu yang ramah lingkungan itu butuh teknologi yang canggih dan tepat sasaran. Oke. Meskipun energi itu berlimpah-limpah, namun kita juga perlu yang namanya menghemat energi. Berikut merupakan cara menghemat energi, yaitu gunakan alat-alat listrik seperlunya, matikan lampu dan alat listrik lain yang sudah tidak digunakan, gunakan produk-produk elektronika berdaya rendah, dan gunakan sumber energi alternatif. Oke, kita sudah belajar yang namanya sumber-sumber energi listrik, baik itu sumber energi listrik alternatif ya. Terus kita juga sudah mempelajari nih cara-cara untuk menghemat energi listrik tersebut. Jadi, karena kita sudah belajar mengenai cara penghematan energi listrik, Miss harap kita semuanya di sini bisa menghemat listrik dengan baik ya. Jadi, sekian dari pembelajaran kita. Dah.